Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai respirasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Azelia Chandra Nisa, BP 1910-25-30-12 dari kelas koneksi A. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadlur Rahman, BP 1910-25-30-005. Perkenalkan, nama saya Lasmia Tirman, BP 1910-25-3007. Perkenalkan, saya Syukri Nancy Vela, BP 1910-25-30-10. Perkenalkan, nama saya Anissa Nafianti, nomor BP 1910-25-30-13. Perkenalkan, nama saya Hari Saputra, BP 1910-25-3011, kelas dasar-dasar fisiologi tumbuhan proteksi A. Yang pertama adalah pengertian respirasi. Respirasi adalah suatu proses reaksi katabolisme yang memecah molekul-molekul gula menjadi molekul-molekul anorganik yang berupa karbohidrat dan air. Untuk respirasi pada tumbuhan sendiri adalah suatu proses penyerapan oksigen dari udara bebas untuk menghasilkan air, karbohidrat, dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian ada pembagian dari respirasi ini, yaitu respirasi anaerob dan respirasi Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob memerlukan oksigen. Prosesnya terjadi di dalam matriks mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecah senyawa oksigen ke anorganik, menghasilkan energi dalam jumlah yang besar, yakni 36 ATP. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi ini tidak memerlukan oksigen dalam prosesnya, berlangsung di dalam sitoplasma. Respirasi anaerob bertujuan untuk mengurai senyawa organik. Hasil akhirnya berupa energi, tapi dalam jumlah yang sedikit, yakni 2 ATP. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama adalah faktor internal yang berasal dari dalam tumbuhan. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan. Yang pertama, faktor internal, yaitu konsentrasi substrat yang digunakan. Substrat sangat mempengaruhi respirasi pada tumbuhan. Hal ini terlihat pada nilai respirasi quotient, di mana respirasi quotient merupakan perbandingan antara karbon dioksida yang dihasilkan dengan kadar oksigen yang digunakan. Sebagai contoh, jika substratnya adalah glukosa, maka oksigen yang digunakan sama dengan karbon dioksida yang dihasilkan. Ini berarti nilai respirasi quotient-nya sama dengan 1. Jika respirasi menggunakan substrat berupa protein dan lemak, maka oksigen yang digunakan lebih banyak daripada karbon dioksida yang dihasilkan, sehingga respirasi quotient-nya bernilai kurang dari 1. Jika respirasi menggunakan substratnya asam organik seperti asam sitrat, maka oksigen yang digunakan lebih sedikit daripada karbon dioksida yang dihasilkan. Hal ini berarti nilai respirasi quotient-nya lebih dari 1. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama yaitu suhu. Respirasi pada tumbuhan dapat berjalan baik pada suhu 10 sampai dengan 35 derajat Celcius. Apabila suhu lebih dari 35 derajat Celcius, maka respirasi dapat menurun. Hal ini karena rusaknya enzim yang mempengaruhi respirasi tersebut. Yang kedua yaitu kadar oksigen. Namun kadar oksigen tersendiri tergantung pada jenis tanaman. Sebagai contoh, pada wortel, asparagus, bayam, respirasi akan terhambat apabila kadar oksigen di udara di bawah normal. Yang ketiga adalah kadar karbon dioksida. Jika kandungan karbon dioksida di udara tinggi, maka respirasi akan menurun. Hal ini dikarenakan terhambatnya difusi oksigen karena menutupnya stomata. Yang keempat yaitu luka pada organ tumbuhan.
Jika terdapat luka pada organ tumbuhan, maka respirasi berjalan dengan cepat di bagian luka tersebut. Hal ini karena diperlukan lebih banyak energi untuk memperbaiki bagian tumbuhan yang rusak. Yang kelima adalah ketersediaan air. Apabila air yang tersedia kurang, maka respirasi juga akan menurun. Selanjutnya adalah senyawa kimia. Sebagai contoh, sianida, fluorida, jodoasetat, karbon monoksida dapat menghambat laju respirasi. Eter, kloroform, aseton, formaldehid pada konsentrasi rendah dapat meningkatkan respirasi. Namun pada kadar yang tinggi, ia akan menghentikan laju respirasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan respirasi aerob. Tahapan respirasi aerob ada 4 macam. Tahapan pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah peristiwa pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Peristiwa ini berlangsung di dalam sitosol, sel hidup dalam kondisi anaerob, dikatalis oleh enzim-enzim. Tahap ini menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH2. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di matriks mitokondria. Sebenarnya merupakan langkah awal untuk memulai langkah ketiga, yaitu daur Krebs. Pada langkah ini, 2 molekul asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis masing-masing diubah menjadi asetil-CoA dan menghasilkan 2 NADH. Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs diawali dengan masuknya asetil CoA yang bereaksi dengan asam oksalasetat menghasilkan asam sitrat. Yang terakhir yaitu transport elektron. Pada tahap ini melibatkan donor elektron, akseptor elektron, dan reaksi reduksi dan oksidasi. Donor elektron adalah senyawa yang dihasilkan selama tahap glikolisis maupun siklus Krebs dan berpotensi untuk melepaskan elektron, yaitu NADH2 dan FADH2. Tahapan-tahapan terjadinya anaerob yaitu 1. Glikolisis, di mana 1 molekul glukosa akan diuraikan menjadi asam pirufat, NADH, dan 2 ATP. Yang kedua itu pembentukan fiksasi alkohol atau fiksasi laknat. Yang ketiga itu akseptor elektron, di mana senyawa lain seperti alkohol, asam laktat, dan energi yang dihasilkan yaitu adalah 2 ATP. Tentang pembahasan singkat titrasi. Titrasi adalah penambahan larutan ke dalam larutan lain yang menyebabkan terjadinya reaksi. Dalam kondisi volume larutan yang ditambahkan dapat diukur. Titrasi terbagi atas 4 macam. Yang pertama, titrasi asam basa. Yang kedua, titrasi redoks. Yang ketiga, titrasi kompensasi. Yang keempat, titrasi argontometri. Sekianlah video kami mengenai respirasi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.